Kamu mungkin tidak sadar, tapi iri hati adalah racun yang kamu minum, lalu berharap orang lain yang mati. Di era saat semua orang memamerkan pencapaiannya, kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa hidup mereka terlihat lebih mudah? Kenapa mereka sudah berhasil, sementara aku masih berjuang? Marcus Aurelius berkata, perbandingan adalah sumber penderitaan terbesar manusia. Iri hati mengubahmu menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Ia mencuri kedamaianmu saat kamu sedang tertidur, membisikkan bahwa kamu kurang, kamu kalah, kamu tertinggal. Tapi hari ini, cukup. Kita tidak akan biarkan iri hati mengendalikan pikiranmu lagi. Kita akan belajar seperti para ksatria stoik, mengubah rasa iri menjadi kekuatan, menjadikannya bahan bakar untuk menjadi dirimu yang lebih kuat. Tetaplah sampai akhir, karena aku akan bagikan latihan stoik paling ampuh, yang bisa menenangkan hatimu dalam 5 menit setiap kali iri mulai muncul. Hari ini, kamu bukan lagi korban perbandingan. Hari ini, kamu memilih kendali. Kamu mungkin berpikir, iri itu datang karena orang lain lebih beruntung. Tapi kenyataannya, iri muncul karena kamu membiarkan dirimu membandingkan diri dengan orang lain. Iri bukan tentang mereka, tapi tentang kamu yang merasa kurang. Ketika mata kita tertuju pada keberhasilan orang lain, hati mulai menilai, kenapa aku belum seperti itu? Kenapa aku kalah? Filsuf stoik Epictetus berkata, bukan orang atau benda yang membuatmu menderita, tapi penilaianmu terhadap mereka. Iri hati lahir dari 2 hal. Yang pertama, perbandingan yang tidak sadar. Setiap kali kita membuka media sosial, melihat pencapaian orang lain, hati kita langsung membandingkan. Kamu menilai hidupmu lebih buruk, padahal kamu tidak tahu perjuangan mereka. Ini bukan fakta, ini ilusi yang dibuat oleh pikiranmu sendiri. Kedua, ketergantungan pada persetujuan dan pengakuan. Kamu ingin diakui, dipuji, dan dilihat lebih hebat. Saat orang lain mendapat hal itu, dan kamu belum, rasa iri muncul. Stoik mengingatkan, kebahagiaan yang tergantung pada pengakuan orang lain adalah rapuh sekali. Iri hati bukan hanya emosi sekejap. Ia menumpuk dalam diam, meracuni pikiranmu, dan menggerogoti kedamaian batin. Kamu mulai merasa tidak cukup, tidak layak, dan dunia selalu menantangmu. Tapi disinilah kehebatan stoik. Bukan dunia yang harus berubah, tapi cara kamu menilai dunia. Begitu kamu memahami akar iri hati, kamu bisa mulai mengambil kendali dari emosi itu. Sebelum kita masuk ke topik utama hari ini, aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Devina Komel yang sudah meninggalkan pertanyaan di video sebelumnya tentang bagaimana cara mengatasi iri hati. Topik itu sangat penting, dan malam ini kita akan membahasnya secara lengkap dan mendalam. Dan untuk kamu yang ingin mengajukan pertanyaan atau punya topik yang ingin dibahas di video-video berikutnya, jangan sungkan untuk tinggalkan komentar. Aku baca semua komentar kalian, dan setiap saran sangat berarti untuk kita belajar stoik bersama. Dan aku tahu kamu bukan orang jahat. Kamu hanya manusia yang sedang belajar mengendalikan diri. Kalau kamu ingin lebih tenang, tidak lagi dikendalikan rasa iri, dan belajar cara stoik menguatkan batin,
Tekan subscribe sekarang supaya kamu tidak sendirian menjalani perjalanan ini. Dan kalau kamu setuju bahwa iri hati itu musuh dalam diam, tulis di komentar, "Aku ingin tenang dan bebas iri." Aku akan membaca setiap komentar dan kita belajar bersama. Sekarang, tarik nafas yang dalam dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Poin 1. Iri membuatmu menderita. Setiap kali iri hati muncul, kamu merasa panas, tidak nyaman, bahkan gelisah. Tapi kenapa? Karena iri itu racun batin yang bekerja diam-diam. Iri hati bukan sekadar perasaan sesaat. Ia mempengaruhi pikiran, tindakan, dan kualitas hidupmu. Kamu mulai membandingkan setiap hal kecil, pencapaian orang, tampilan mereka, bahkan perhatian yang mereka dapatkan. Ketika orang lain berhasil, hati kecilmu berbisik, "Kenapa aku tidak seperti itu?" Rasa iri mengubah fokusmu dari apa yang kamu punya dan bisa kembangkan menjadi apa yang tidak kamu miliki. Stoik Seneca berkata, keserakahan dan iri hati merampas ketenangan batin. Iri hati membuatmu selalu merasa kurang, meskipun sebenarnya kamu sudah cukup. Ia mencuri kedamaian di pagi hari, membuatmu gelisah sepanjang hari, dan menodai setiap momen yang seharusnya bisa kamu nikmati. Bayangkan kamu melihat temanmu dapat promosi, dan kamu mulai merasakan panas di dada, cemburu, bahkan dendam. Kamu tidak tidur nyenyak, energi tersedot, dan konsentrasi kerja terganggu. Padahal, semua itu hanya efek dari perbandingan dan penilaianmu sendiri, bukan karena temanmu melakukan sesuatu yang salah. Dan inilah yang Stoik tekankan. Masalahnya bukan orang lain, tapi cara kamu menilai situasi itu. Jika kamu bisa mengubah penilaian itu, sakit hati dan iri akan kehilangan kekuatannya. Iri hati bukan lawan di luar dirimu. Ia adalah musuh batin yang mengintai dalam diam. Jika tidak dikendalikan, ia akan menghancurkan kedamaian dan kebahagiaanmu. Tapi kabar baiknya, Stoik punya cara untuk mengubah racun ini menjadi bahan bakar untuk ketenangan dan kekuatan. Poin 2. Pandangan Stoik tentang iri hati. Kalau iri hati menghancurkan kedamaianmu, bagaimana para Stoik menanggapinya? Mereka punya cara untuk mengubah emosi negatif menjadi kekuatan batin. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa emosi muncul bukan dari orang lain, tapi dari penilaian kita sendiri. Bukan temanmu yang sukses, bukan lawanmu yang bahagia, yang membuatmu menderita. Yang membuatmu tersiksa adalah pikiranmu sendiri yang membandingkan dan menilai. Marcus Aurelius menulis, "Jangan biarkan orang lain mencuri pikiranmu. Kendalikan penilaianmu, dan kamu tetap bebas." Seneca menambahkan, iri hati adalah tanda bahwa kamu menilai dirimu dari luar, bukan dari dalam. Artinya Stoik melihat iri hati bukan sekadar emosi buruk, tapi sinyal penting. Ada bagian dalam dirimu yang merasa kurang, dan ini perlu diperbaiki. Langkah pertama, Stoik, sadari iri hati itu ada. Jangan menekan atau membohongi diri sendiri. Analisis, apakah ini fakta atau hanya penilaian batin? Contoh sederhana, kamu melihat temanmu naik jabatan, iri muncul, alih-alih membenci atau merasa rendah diri,
Stoik akan berkata, dia berhasil karena usahanya sendiri. Aku juga punya jalan dan usahaku sendiri. Ini bukan pasif. Ini adalah mengambil kendali penuh atas pikiranmu, mengalihkan energi dari iri hati ke tindakan yang lebih produktif. Langkah kedua, Stoik. Gunakan iri hati sebagai alarm untuk introspeksi. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana aku bisa menjadi lebih baik tanpa membenci orang lain? Stoik mengubah racun menjadi guru pribadi. Iri hati tidak lagi menghancurkan, tapi menjadi motivasi tersembunyi untuk pertumbuhan batin. Iri hati bukan untuk dihindari secara naif. Ia harus dipahami, dianalisis, dan diarahkan. Dengan cara ini, kamu mulai mengambil alih kontrol atas perasaanmu sendiri. Dan itulah inti dari kedamaian Stoik. Poin 3. Tanda-tanda kamu diam-diam iri. Seringkali kita tidak sadar bahwa iri hati sudah meracuni pikiran kita. Tapi ada tanda-tanda halus yang bisa kamu kenali. Iri hati jarang muncul secara terang-terangan. Seringkali ia bersembunyi di pikiran, sikap, dan kata-kata kecil. Menjadi ahli dalam mengenali tanda-tanda ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri. Beberapa tanda yang Stoik ajarkan untuk diperhatikan. Tanda pertama, membandingkan secara konstan. Kamu melihat keberhasilan orang lain dan langsung membandingkan dengan dirimu sendiri. Bukan untuk belajar, tapi untuk menilai. Kenapa aku belum seperti itu? Ini adalah tanda klasik iri hati yang diam-diam menggerogoti kedamaian. Tanda kedua, kebahagiaan orang lain membuatmu tidak nyaman. Kalau kamu melihat temanmu senang atau sukses, bukannya ikut senang, hati terasa panas atau tidak nyaman. Itu alarm dari batinmu. Ada iri yang belum dihadapi. Tanda ketiga, membesar-besarkan kekurangan sendiri. Stoik menekankan, orang iri hati sering fokus pada kekurangan mereka sendiri. Alih-alih mengakui pencapaian mereka sebagai motivasi, mereka merasa rendah dan frustasi. Tanda keempat, kritik diam-diam atau gosip. Saat kita diam-diam mengkritik atau membicarakan kesuksesan orang lain, itu bentuk perasaan iri yang terselubung. Stoik akan menyebut ini sebagai racun dalam diam. Ia merusak kedamaian tanpa terlihat. Tanda kelima, kehilangan fokus dan motivasi. Iri hati sering membuatmu terjebak dalam pikiran negatif, sehingga energi yang seharusnya dipakai untuk diri sendiri malah tersedot untuk membandingkan atau menilai orang lain. Mengenali tanda-tanda ini bukan untuk merasa bersalah, tapi untuk membangkitkan kesadaran. Begitu kamu sadar, kamu bisa mulai mengambil langkah Stoik untuk mengubahnya menjadi kedamaian dan kekuatan batin. Poin 4. Latihan Stoik menghancurkan iri hati. Sudah paham tanda-tandanya, sekarang waktunya bertindak. Bagaimana Stoik mengubah rasa iri menjadi kekuatan batin? Para Stoik percaya bahwa emosi dikendalikan oleh pikiran, bukan oleh dunia luar. Jika kamu bisa mengubah cara menilai, iri hati kehilangan kekuatannya. Berikut 8 latihan praktis Stoik untuk mengatasi iri hati. 1. Refleksi harian. Setiap malam, tanyakan ini pada diri. Apakah hari ini aku membandingkan diri dengan orang lain? Tuliskan apa yang kamu syukuri dan pencapaianmu sendiri. Ini untuk melatih fokus ke diri sendiri, bukan ke orang lain.
2. Latihan pemisahan, fakta and penilaian. Saat iri muncul, berhenti sejenak dan tanyakan ini. Ini fakta atau penilaian batinku saja? Contohnya seperti temanmu promosi. Fakta, dia berhasil. Penilaian, aku kalah, aku kurang. Stoik, fokus pada fakta, lepaskan penilaian negatif. 3. Reframing, mengubah perspektif. Alih-alih membenci keberhasilan orang lain, ubah perspektif mulai dari sekarang. Dia berhasil karena usahanya. Aku juga bisa berkembang dengan jalanku sendiri. Jadi ini mengubah iri menjadi motivasi positif. 4. Latihan empati stoik. Bayangkan perjuangan orang lain. Stoik berkata, jangan iri, tapi pahami kesulitan mereka. Ini menenangkan hati dan membebaskanmu dari dendam atau kecemburuan. 5. Meditasi stoik. Meditasi 5 menit. Fokus pada nafas. Bayangkan iri sebagai awan yang lewat. Kamu tidak menolak, tidak menempel, hanya mengamati. Seperti stoik Marcus Aurelius menulis, biarkan pikiran datang dan pergi tanpa diganggu. 6. Praktik syukur. Setiap pagi tulis 3 hal yang kamu syukuri. Rasa syukur melatih otak fokus pada apa yang sudah kamu miliki, bukan apa yang kurang. 7. Menerima kekurangan. Stoik mengajarkan, kamu tidak sempurna dan itu wajar. Alihkan energi dari iri ke pengembangan diri, bukan membandingkan dengan orang lain. 8. Latihan mengamati tanpa bereaksi. Saat melihat orang sukses, jangan langsung bereaksi. Amati tanpa komentar batin. Ini jalannya, ini perjalanannya. Aku punya jalanku sendiri. Ini latihan untuk menguasai pikiran dan mengurangi racun iri. Latihan ini bukan sekadar teori. Jika dilakukan rutin, hati dan pikiranmu akan bebas dari iri. Kamu mulai mengambil kendali penuh, dan rasa damai menjadi kebiasaan, bukan sekadar kata-kata. Poin 5. Bagaimana menjadi tenang di dunia yang kompetitif? Dunia ini penuh persaingan. Semua orang ingin terlihat lebih baik, lebih cepat, lebih sukses. Tapi bagaimana kamu bisa tetap tenang di tengah hiruk-pikuk ini? Stoik mengajarkan, kedamaian batin tidak tergantung pada dunia luar, tapi pada cara kamu menilai dan meresponsnya. Di dunia yang kompetitif ini, iri hati mudah muncul. Setiap pencapaian orang lain bisa menjadi alarm. Kenapa aku belum seperti itu? Namun Stoik melihat ini sebagai kesempatan untuk melatih kendali diri. Prinsip Stoik untuk ketentraman di dunia kompetitif. 1. Fokus pada kontrol diri. Kamu hanya bisa mengontrol pikiran dan tindakanmu sendiri. Tidak bisa mengontrol orang lain atau hasil akhir. Stoik Marcus Aurelius berkata, hal-hal yang tidak dalam kendalimu tidak layak mengganggu hatimu. 2. Alihkan energi ke diri sendiri. Alih-alih membandingkan diri, gunakan energi untuk mengasah kemampuanmu. Tantangan orang lain bukan ancaman, tapi motivasi tersembunyi. 3. Terima fakta dunia tanpa melawan. Dunia ini kompetitif, itu faktanya. Menolak fakta hanya membuatmu frustasi. Menerima keadaan bukan berarti menyerah, tapi memahami realita dan menyesuaikan dirimu. 4. Latihan perspektif Stoik. Bayangkan jika kamu adalah pengamat. Kamu melihat dunia seperti sungai yang mengalir, orang sukses dan gagal datang dan pergi.
Tidak perlu ikut hanyut dalam arus perasaan negatif. 5. Kedamaian melalui rasa syukur. Fokus pada apa yang sudah kamu capai. Setiap langkah kecil adalah kemenangan pribadi. Ini menurunkan rasa iri dan meningkatkan ketenangan batin. Contoh, aplikasi sehari-hari. Saat rekan kerja mendapat promosi, ucapkan, "Bagus, ini memotivasi aku untuk fokus pada jalanku sendiri." Saat melihat teman memamerkan pencapaian di media sosial, tarik napas dan tanyakan, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini untuk perjalananku sendiri?" Kamu tidak bisa menghentikan dunia agar tidak kompetitif, tapi kamu bisa menghentikan diri sendiri dari ikut terbakar emosi negatif. Tenangmu menjadi senjata batin, dan itu jauh lebih kuat daripada berteriak dalam hiruk dunia. Kamu sudah melihat, memahami, dan belajar bagaimana iri hati bekerja. Sekarang saatnya mengambil kendali penuh atas batinmu. Iri hati bukan musuh yang harus dihancurkan di luar. Ia adalah cermin batin yang mengajarkan siapa dirimu dan bagaimana kamu bisa berkembang. Dengan latihan stoik yang telah kita bahas, refleksi harian, pisahkan fakta dari penilaian, ubah perspektif, latihan empati, meditasi, dan syukur. Kamu bisa mengubah racun menjadi guru, mengubah iri hati menjadi motivasi untuk kedamaian dan pertumbuhan pribadi. Marcus Aurelius berkata, "Kekuatan sejati adalah mampu menguasai pikiran sendiri, tidak terguncang oleh dunia luar." Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk mengendalikan iri hati adalah investasi untuk kebebasan batinmu. Kamu bukan lagi korban perbandingan. Kamu mulai menjadi penguasa dirimu sendiri. Kalau kamu ingin terus belajar stoik dan membebaskan batin dari iri hati, tekan subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini ke teman yang butuh kedamaian. Tulis di komentar, "Aku memilih kendali batin," dan aku akan membaca setiap komentarmu. Ingat, kedamaianmu dimulai dari hari ini. Bukan besok, bukan nanti, hari ini. Apa satu hal yang membuatmu paling mudah merasa iri? Tulis di komentar, dan kita belajar menghadapinya bersama. Latihan stoik mana dari 5 cara tadi yang akan kamu coba dulu? Tulis nomornya di komentar. Kalau hari ini kamu memilih untuk mengendalikan batinmu, tulis, "Aku bebas dari iri hati." Jika kata-kata ini menyentuh batinmu, mungkin jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ikuti perjalanan ini bersama kami di Stoik Abadi, tempat di mana ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan menjadi jalan hidup. Terima kasih telah hadir.